Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam adik-adik peserta didik dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Baradatu. Perkenalkan, saya Alda Natifalni dari Program Studi Teknik Industri Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu tekanan hidrostatis. Sebelum menonton video, lebih baik kalian membaca modul pembelajarannya terlebih dahulu ya. Di dalam modul sudah dijelaskan bahwa tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang bekerja pada zat cair yang diam. Tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh massa jenis dan kedalaman zat cair, tetapi tidak bergantung oleh bentuk wadah, sehingga tekanan pada semua titik pada kedalaman tertentu adalah sama besarnya. Teori tekanan hidrostatis pertama kali dikemukakan oleh Robert Boyle. Boyle mengemukakan teori tentang paradok hidrostatik yang menjelaskan bahwa gaya tekan zat cair pada dasar tabung sama sekali tidak bergantung pada berat zat cair di dalam tabung. Tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh massa jenis, gaya gravitasi, dan kedalaman. Berdasarkan teori tersebut, tekanan hidrostatis banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Rumus dari tekanan hidrostatis adalah sebagai berikut. P sama dengan P0 ditambah rho GH. P0 di sini dapat bernilai 0. Rho adalah massa jenis air, G adalah gaya gravitasi, dan H adalah kedalaman air. Untuk penjelasan rumus secara rinci, dapat dibaca pada modul yang telah diberikan. Nah, kalian sudah mengerjakan soal latihan kan? Mari kita bahas soal latihan yang telah diberikan di modul. Latihan nomor 1. Mari kita selesaikan. Untuk mempermudah mengerjakan soal, gambarkan ilustrasi terlebih dahulu untuk menentukan keterangan pipa atas dan pipa bawah. Kemudian, cari terlebih dahulu apa saja yang diketahui di soal. P1 sebesar 120 kPa dan V1 sebesar 1 meter per second. Selanjutnya, kerjakan apa yang ditanyakan di soal. Untuk soal nomor 1 ini, kita diharuskan untuk mencari tekanan air pada pipa bagian atas atau P2. Di sini, kita akan memakai rumus sebagai berikut. P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat ditambah rho G delta H. Kita masukkan data yang telah diketahui ke dalam rumus, sehingga menjadi 120.000 dikurang P2 sama dengan setengah dikali 1000 dikali V2 kuadrat min 1 kuadrat ditambah 1000 dikali 10 dikali H2 min H1. Kemudian, dilanjutkan dengan operasi perhitungan, sehingga menjadi 120.000 dikurang P2 sama dengan 500 dikali V2 kuadrat min 1 kuadrat ditambah 10.000 dikali H2 min H1. Untuk mencari P2, didapatkan persamaan berikut setelah dilakukan perpindahan ruas. P2 sama dengan 120.000 dikurang 500 V2 kuadrat ditambah 500 ditambah 10.000 H1 dikurang 10.000 H2. Sehingga persamaan akhir untuk mencari P2 adalah P2 sama dengan 120.500 dikurang 500 V2 kuadrat ditambah 10.000 H1 dikurang 10.000 H2. Dikarenakan H1 dan H2 serta V2 yang belum diketahui nilainya, maka pengerjaan soal cukup sampai di sini. Selanjutnya, latihan nomor 2. Mari kita selesaikan. Untuk mempermudah mengerjakan soal, gambarkan ilustrasi terlebih dahulu. Kemudian, cari terlebih dahulu apa saja yang diketahui di soal. Rho 1 sama dengan 0,8 gram per cm kubik, Rho 2 sama dengan 1 gram per cm kubik, dan H1 sama dengan 10 cm. Selanjutnya, kerjakan apa yang ditanyakan di soal. Untuk soal nomor 2 ini, kita diharuskan untuk mencari nilai dari H2. Di sini, kita akan memakai rumus sebagai berikut. P1 sama dengan P2. Sehingga didapatkan rumus Rho 1 GH1 sama dengan Rho 2 GH2. Kemudian, data yang telah diketahui dimasukkan ke dalam rumus, sehingga 0,8 gram per cm kubik dikali 10 cm sama dengan 1 gram per cm kubik dikali H2. Lalu, dilakukan operasi perhitungan. 0,8 dikali 10 sama dengan 8, 1 dikali H2 sama dengan H2, sehingga akan didapatkan hasil H2 yaitu sebesar 8 cm. Kalian tahu nggak sih, udara yang mengisi segala ruang dapat membuat kertas yang berada di air menjadi tidak basah. Untuk penjelasan lebih lanjut, kalian bisa menyimak video berikut ini. Anak-anak, hari ini kita akan bermain sains. Sains apa yang akan kita buat hari ini? Yaitu kertas tidak basah
di dalam air. Nah, apa yang perlu disiapkan? Coba sekarang perhatikan. Pertama, kita akan menyiapkan air. Ini airnya. Yang kedua, kita menyiapkan kertas putih. Ini kertasnya, kertas putih. Ya. Kemudian kita siapkan juga gelas. Ini gelasnya. Yang terakhir, kita siapkan baskom untuk tempat air. Di dalam baskom ini ada air yang tingginya setinggi gelas ini. Jadi nanti anak-anak siapkan gelas dan airnya setinggi gelas yang digunakan. Sekarang kita mulai. Kertas putih ini kita remas-remas ini dan dimasukkan ke dalam gelas. Pastikan kertasnya masuk. Kita tekan-tekan dan pastikan juga kertasnya tidak jatuh. Ini ya. Setelah itu kita masukkan ke dalam air dalam keadaan terbalik. Sekarang kita hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil. Apa yang terjadi? Kertas tidak basah walaupun terlihat terbenam di air. Nih, lihat. Ternyata di dalam gelas udara menahan air agar tidak masuk ke dalam gelas, sehingga kertas tetap dalam keadaan kering. Nah, itulah sayang kita hari ini. Nanti anak-anak coba di rumah bersama mama. Tapi anak-anak bisa melakukan sendiri dan mama hanya mendampingi ya. Terima kasih, selamat mencoba. Nah, gimana? Video tadi udah nambahin wawasan kalian belum? Untuk penerapan tekanan hidrostatis, kalian bisa mengamati sistem kerja dari teknologi kapal selam. Berikut ini adalah video penjelasannya. How submarine works. Jadi guys, di dalam kapal selam itu terdapat sebuah tangki yang diisi oleh air. Jadi, ketika dia mengapung, tangki tersebut akan kosong sehingga massa jenis kapal selam lebih kecil daripada massa jenis air. Sehingga itu yang membuat dia mengapung ke atas. Jadi pada saat kapal selam tersebut berada di pertengahan air, ya dalam arti dia melayang, tangki tersebut akan mulai terisi, yaitu kira-kira setengah dari besar tangki tersebut, sehingga massa jenis dari kapal selam tersebut akan sama dengan massa jenis zat cair, sehingga dia membuat kapal selam tersebut melayang. Terakhir adalah bagaimana kapal selam bisa tenggelam. Jadi pada saat kapal selam tenggelam, tangki air dari kapal selam tersebut akan terisi penuh, sehingga massa jenis dari kapal selam tersebut akan lebih besar daripada massa jenis air. Itulah yang menyebabkan kapal selam tersebut akan ke bawah dan makin tenggelam di bawah dasar laut. Setelah menyimak video pembelajaran fisika untuk materi tekanan hidrostatis, apakah minat kalian terhadap fisika sudah meningkat? Semoga semakin penasaran dengan fisika, kalian semakin semangat belajar fisika ya. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video pembelajaran materi ini. Selamat belajar dan jangan lupa membaca modul.